Dalam Islam, memang ada penjelasan bahwa hewan bisa mendengar sesuatu dari alam kubur yang manusia tidak dengar. Tapi, kalau mereka benar dengar sesuatu yang menakutkan, reaksinya bukan santai. Mereka akan takut, gelisah, bahkan lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan selisik, kita ketemu lagi ya. Sore menjelang malam. Angin pelan lewat di antara makam. Dan di satu sudut, Titi lagi rebahan santai. Nah, ini dia. Pasti ada sesuatu. Titi pasti lagi lihat yang aneh-aneh nih. Jangan gitu dong, Ma. Aku merinding nih. Tenang, aku detektif. Walaupun baru belajar. Jangan tiba-tiba dong. Titi, jujur, kamu lihat apa di sini, Tit? Aku di sini nih, karena ini makam majikanku. Dan baunya pun masih aku kenal. Kawan selisik, hewan memang punya penciuman yang jauh lebih tajam dari manusia loh. Bau yang buat kita hilang, tapi buat mereka masih ada loh. Jadi, bukan lihat hantu toh? What? Ya bukan lah. Aku cuma lagi kangen. Jadi kalau aku rebahan di sini nih, artinya aku lagi santai. Bukan lagi nonton hal serem. Berarti aku salah ya? Salah besar, oi. Tuh, coba dengar. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Itu suara apa? Perutmu. Dan misteri pun selesai. Kalau tadi soal rasa, sekarang kita masuk ke hal yang lebih tegang. Karena kadang hewan bukan cuma tahu, tapi juga menyelamatkan. Siang hari, Momon lagi sibuk main HP. Serius banget loh dia. Aduh, kenapa sih udah gak jalan-jalan? Pusing. Mon, sabar. Sementara itu, Titi lagi rebahan seperti biasa. Tapi tiba-tiba dia bangun. Man, berdiri. Apaan sih? Nanti dulu ah, ntar. Lalu tiba-tiba Titi mulai narik bajunya. Sekali, 2 kali. Apaan sih? Ayo, berdiri nggak? Sekarang, cepet. Kok di atas kayak ada bunyi ya? Coba denger tuh. Momon akhirnya berdiri. Plafon jatuh tepat di kursinya. Astagfirullahaladzim. Aku hampir jadi korban. Kawan selisik, hewan bisa merasakan getaran kecil, suara halus yang manusia sering gak sadar. Aku cuman lebih peka aja sih. Wow,
Berarti kamu bodyguard ya? Tanpa gaji. Kadang Allah kasih insting ke hewan yang justru jadi sebab keselamatan manusia. Kalau tadi soal bahaya, sekarang soal hati. Karena kadang hewan tahu saat kita lagi nggak baik-baik saja. Sore itu, seorang anak kecil duduk sendirian. Matanya merah, tidak ada yang tahu. Dia lagi sedih. Lalu, Titi datang duduk di sampingnya, berbahan pelan. Tumben kamu rajin. Ada yang lagi sedih. Sedih. Tapi dia nggak ngomong apa-apa kok. Ya, nggak semua sedih itu harus diucapin. Hewan bisa membaca perubahan gerak, suara, dan diamnya manusia. Anak itu pelan-pelan memeluk Titi. Tangisnya berhenti. Oh, kok bisa ya? Aku cuma nemenin kok. Kawan selisih, kadang Allah kirim ketenangan bukan lewat kata-kata, tapi lewat kehadiran yang sederhana. Pagi hari, langit cerah, angin pelan bertiup. Di atas sana, seekor burung terbang jauh, sangat jauh. Burung itu kok bolak-balik terus sih? Emangnya dia nggak nyasar ya? Iya ya. Kalau aku sih jalan ke warung aja. Ada muter-muter dulu. Kawan sisik, ada burung-burung di dunia yang bisa terbang ribuan kilometer melintasi laut, gunung, bahkan benua. Dan yang lebih menakjubkan, mereka bisa kembali ke tempat yang sama loh setiap tahunnya. Tanpa Google Map. Tanpa tanya orang juga. Ya, tanpa GPS, tanpa kompas, tanpa sinyal. Mereka punya insting. Para ilmuwan menemukan burung bisa merasakan arah bumi mengikuti posisi matahari, bahkan membaca medan magnet bumi. Berarti di kepala mereka kayak ada kompas ya? Ya, kurang lebih begitulah. Bayangkan, setahun berlalu, musim berganti, angin berubah arah, tapi burung itu tetap kembali ke sarang lamanya, tempat di mana ia dulu lahir. Cepet banget ya. Gak pernah lupa jalan pulang. Kawan selisih, insting hewan bukan sekedar kebiasaan. Itu adalah kemampuan luar biasa yang Allah tanamkan sejak mereka lahir. Kalau burung aja selalu ingat jalan pulang, kita masih ingat jalan pulang yang nyiptain kita nggak? Masya Allah, Masya Allah. 4 kisah, 4 pelajaran. Hewan mungkin nggak bicara, tapi bukan berarti mereka nggak tahu loh. Kadang mereka justru lebih peka dari kita. Oke, kalau kamu tim PT, subscribe, like, dan komen ya. Sampai jumpa kawan selisih.